Selamat pagi anak. Pagi Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik Bu. Ini berdua ini kenapa tidak pakai masker? Saya senang sih kalau pakai masker. Tapi kan kita harus menggunakan masker supaya sehat, dan sekarang kan lagi ada virus, jadi kita harus tetap jaga kesehatan. Ya boleh juga yang pakai Bu. Oke, kita akses terlebih dahulu ya. Ya Bu. Alen, Ada Bu. Dominika, Ada Bu. Maya, Ada Bu. Nelly. Ada Bu. Di sini ada yang udah tahu belum tentang ketentuan undang-undang negara Republik Indonesia? Tahu ya? Minggu lalu materi kita sampai di mana? Gimana ya? Bu. Apa ya? Baik, untuk mengefisienkan waktu, Ibu akan langsung menyampaikan materi tentang wilayah negara yang terdapat dalam wilayah negara tersebut, yaitu memetakan wilayah negara, batas wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, terus kekuasaan negara atas kekayaan alam. Yang pertama, memetakan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada yang tahu peta? Peta apa Bu? Yang gambar-gambar wilayah Bu. Iya, Tahu Bu. tahu ya. Oke, gue akan menjelaskan tentang wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertama, negara tanpa wilayah dapatkan disebut negara. Tidak bisa. Benar sekali, tidak bisa ya. Wilayah merupakan salah satu bagian pokok sebuah negara. Setiap negara memiliki wilayah tertentu dengan batas-batas yang ditentukan berdasarkan perjanjian internasional. Yang pertama, wilayah daratan. Oh ya, sebelum masuk wilayah daratan, nanti Ibu akan membagi kalian dalam bentuk dua kelompok. Nanti kalian mengamati peta yang Ibu perlihatkan. Kemudian kalian mencatat dalam buku kalian masing-masing. Maksud Ibu dalam buku kelompok kalian. Kemudian kalian presentasikan minggu depan dalam bentuk kelompok. Yang pertama, berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008, wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut wilayah negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan. Pertama yaitu daerah perairan, kedua daratan, kemudian wilayah udara. Untuk kedua kelompoknya silakan maju ke depan. Dibagi dalam dua kelompoknya tadi, silakan mengamati peta yang dibuat tadi. Salah satu perwakilan kelompoknya tolong diamati, kemudian nanti ini ya, tidak benar. Kalau sudah paham bilang ya. Ini untuk wilayah-wilayahnya. Ibu akan menjelaskan tentang wilayah daratan. Dan untuk lebih jelasnya, itu kalian bahas minggu depan. Yang pertama, wilayah daratan adalah wilayah tanah luas yang dijadikan sebagai tempat permukiman warga dari negara atau penduduk negara yang bersangkutan terhadap daratan tersebut. Wilayah daratan terbagi dari Sabang sampai Merauke. Kemudian
wilayah laut yang termasuk kawasan suatu negara. Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang wilayah perairan di Indonesia adalah, ada yang sudah tahu belum isinya? Isi undang-undang yang disebutkan tadi. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah perairan. Jelaskan dulu ya. Perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial. Tentuan tentang wilayah perairan Indonesia dijelaskan sebagai berikut, bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia dengan tidak memandang luas dan lebarnya adalah bagian yang wajar dari daerah daratan negara Republik Indonesia. Dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan pedalaman dan atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan negara Republik Indonesia. Selanjutnya, perairan laut Indonesia berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional bagi atas 3 bagian, yaitu Ibu akan hanya menyebutkan saja, nanti selebihnya kalian yang mencari ya. Yaitu zona laut teritorial yang pertama ya. Laut teritorial disebut juga laut wilayah. Laut teritorial merupakan wilayah laut milik Indonesia. Negara Indonesia mempunyai kedaulatan penuh terhadapnya. Kemudian zona landas kontinen. Landas kontinen adalah dasar laut yang secara geologis dan morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen benua. Kedalaman landas kontinen kurang dari 150 meter. Landas kontinen dapat diukur dari garis dasarnya itu paling jauh 20 mm dari laut. Itu lebih ke pembelajaran nanti kita yang waktu kita ya. Zona ekonomi eksklusif atau disingkat ZEE. Zona ekonomi eksklusif baru muncul pada tahun 1970-an. Ada yang sudah lihat? Belum Bu? Saya udah Bu. Sudah ya. Dalam Konvensi Hukum Laut 3 yang diredaksi oleh PBB, ketentuan terkait zona ekonomi eksklusif berhasil disepakati dan dituangkan dalam bab 5 pasal 55 sampai 75 konvensi. Jadi dapat disimpulkan, landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif merupakan wilayah yurisdiksi Indonesia. Wilayah yurisdiksi adalah wilayah di luar wilayah negara yang terdiri atas zona ekonomi eksklusif, landas kontinen, dan zona tambahan. Dalam wilayah yurisdiksi, negara memiliki hak-hak berdaulat dan kewenangan tertentu sebagai diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Batas wilayah yudikasi adalah garis batas yang merupakan pemisah hak berdaulat dan kewenangan tertentu yang dimiliki oleh negara yang didasarkan atas ketentuan peraturan. Selanjutnya untuk materi 3, wilayah udara. Wilayah negara jika dibagi secara horizontal menghasilkan batas wilayah darat dan laut. Ketika sebuah wilayah dibagi secara vertikal akan menghasilkan batas ruang di angkasa, di dasar laut dan tanah di bawahnya. Wilayah udara sama pentingnya dengan wilayah daratan dan perairan, terutama setelah ditemukan pesawat terbang serta adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berikut beberapa teori yang menjelaskan tentang wilayah udara sebagai berikut. Yang Ibu hanya menyampaikan 3 saja ya, yaitu teori keamanan. Ada yang sudah tahu tentang teori keamanan?
Teori keamanan menyatakan bahwa negara mempunyai kedaulatan wilayah udara yang dibatasi dengan kebutuhan untuk menjaga keamanan di wilayah negara atau di bagian udara itu. Pada tahun 1901, batas keamanan ditentukan dengan ketinggian 1.500 cm, tetapi pada tahun 1910 berubah menjadi 500 meter. Yang kedua, teori penguasaan. Teori penguasaan menjelaskan bahwa kedaulatan udara ditentukan oleh kemampuan negara yang bersangkutan dalam menguasai ruang udara di atasnya secara fisik dan ilmiah. Ketiga, teori udara. Teori udara menjelaskan bahwa wilayah udara hendaknya sampai ketinggian tertentu secukupnya kemampuan balon udara atau pesawat udara mengudara. Baik, ini perlu kalian amati lagi. Salah satunya harus maju juga perwakilan kelompok untuk mengamati batas-batas di udara. Iya. Dia gambar, mengamati pemisahannya supaya kalian paham nanti dulu, Pak. Oh iya, Bu. Baik, untuk materi pertama sudah selesai. Nanti ada yang ingin ditanyakan tidak? Materi pertama nanti lanjut lagi. Batas wilayah blok. Bu, saya ingin bertanya, mengapa udara juga dianggap suatu wilayah? Suatu wilayah. Suatu wilayah. Karena negara apa tadi? Mengapa udara juga dianggap suatu wilayah? Karena di bagian udara tersebut terdapat di bagian negara kita, dan di bagian udara tersebut itu ditentukan di bagian wilayah mana yang termasuk wilayah Indonesia, di Amerika, dari mana. Jadi udara termasuk karena sudah ditentukan oleh teori-teori yang sudah dijelaskan tadi. Paham? Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, coba batas wilayah ya. Ada yang tahu batas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia? Pengertiannya maksudnya. Ada yang sudah tahu? Salah satu, ada yang tahu nggak? Yang keras satu orang. Batas wilayah negara adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional. Oke, baik Mas. Sudah tahu pengertiannya. Jadi, Ibu akan menjelaskan di sini tentang batas-batas wilayah Indonesia. Bisa kalian lihat di PowerPoint yang Ibu tampilkan. Yang pertama, batas wilayah Indonesia di sebelah utara. Wilayah Indonesia di sebelah utara berbatasan dengan negara Malaysia bagian timur. Tepatnya di sebelah utara Pulau Kalimantan. Selanjutnya, batas-batas wilayah Indonesia di sebelah barat. Wilayah Indonesia bagian barat berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan perairan negara India. Dua pulau yang menandai perbatasan Indonesia dengan wilayah India atau Pulau Ronde di Aceh dan di Jombang di India. Selanjutnya, di sebelah timur ya. Indonesia bagian timur berbatasan langsung dengan daratan Papua Nugini dan perairan Samudra Pasifik. Provinsi Papua berbatasan dengan wilayah Papua Nugini sebelah barat. Kemudian batas-batas wilayah Indonesia di sebelah selatan. Wilayah Indonesia di bagian selatan berbatasan langsung dengan wilayah darat Timor Leste, perairan Australia dan Samudra Hindia.
Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi yang berbatasan langsung dengan wilayah Timur Leste, tepatnya di Kabupaten Belu. Selanjutnya kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Ada yang tahu tentang kedudukan? Ada yang tahu? Tidak. Pertama, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian dari status warga negara Indonesia. Warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pengertian warga negara Indonesia dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Pasal tersebut menjelaskan bahwa yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dinyatakan bahwa yang dimaksud warga negara Indonesia itu seperti apa? Ada yang tahu tidak? Status warga negara. Salah satu saja lah yang kalian tahu. Status warga negara. Mempunyai KTP Kelahiran saudara kan? Saudara di Indonesia. Nah, itu salah satunya ya. Selanjutnya, setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau berdasarkan perjanjian pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain untuk undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia. Kemudian, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia itu yang merupakannya ya. Kemudian, asas-asas kewarganegaraan. Yang pertama, dia dari segi kelahiran terdapat dua asas kewarganegaraan untuk menentukan status kewarganegaraan seseorang. Yang pertama di sini gua akan membahas tentang asas ius soli, yaitu adalah penentuan status kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahiran. Negara yang mengatur asas ini akan mengakui status kewarganegaraan seorang anak apabila anak tersebut lahir di wilayah negaranya. Selanjutnya, asas ius sanguinis, yaitu penentuan status kewarganegaraan seseorang berdasarkan perkalian darah atau keturunan. Kemudian, syarat-syarat menjadi warga negara. Ada yang tahu? Yang pertama, tolong dilihat profesi itu atas berada di wilayah Indonesia. yang pertama, yaitu syarat pertama itu harus melalui kelahiran. Salah satu memperoleh warga negara Indonesia adalah melalui kelahiran. Keluarga negaraan Republik Indonesia dapat diperoleh karena keturunan dan kelahiran di wilayah Republik Indonesia. Dasar keturunan ini diambil karena undang-undang menganggap ada hubungan hukum kekeluargaan antara anak dan ibu. Selanjutnya, Palestina apa? Melalui apa syaratnya? Melalui pengangkatan. Ya, pas sekali. Gua akan jelaskan saja. Cara lain untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia adalah melalui pengangkatan atau adopsi. Kalau itu adopsi. Jika ada anak yang orang tuanya berkewarganegaraan asing, kemudian anak tersebut diadopsi oleh orang yang berkewarganegaraan Indonesia, anak tersebut akan menjadi warga Indonesia. Selanjutnya melalui naturalisasi. Selain kelahiran dan adopsi, ada cara lain untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia, yaitu melalui kewarganegaraan atau naturalisasi. Pengertian naturalisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemerolehan kewarganegaraan bagi penduduk asing. Hal ini menjadi warga negara dan kewarganegaraan yang diperoleh setelah memenuhi syarat sebagaimana mestinya.
Selanjutnya yang terakhir, melalui pernyataan memilih. Cara lain untuk memperoleh warga negara Indonesia adalah melalui pernyataan memilih. Simaklah beberapa ketentuan dalam pasal ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Itu tidak menjelaskan, namun kalian bisa menyimak ini. Silakan aman semua. Karena kalau dijelasan ini panjang sekali, ya ini sampai ini saja. Ini panjang, jadi harus disimak. Dari ini sampai ini sudah paham? Sudah Bu? Kemudian penyebab hilangnya kewarganegaraan. Ada yang tahu? Karena kita sendiri ingin keluar dari Indonesia. Sebutkan salah satu orang yang kehilangan kewarganegaraan. Ya, karena dia tidak kewarganegaraannya. Kemudian tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain itu dapat menyebabkan hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Selanjutnya masuk dalam bidang secara asing tanpa izin lebih dahulu dari presiden. Jadi ini merupakan kasus terberat dalam hilangnya penyebab dari kewarganegaraan. Hak warga negara. Yang tahu hak warga negara? Hak adalah segala sesuatu yang bersifat mutlak dan penggunaannya tergantung pada pribadi masing-masing. Hak dan kewajiban tidak bisa dipisahkan. Hak adalah segala ini sudah dijelaskan tadi ya. Selanjutnya, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Seseorang dapat menuntut hak apabila dia telah melakukan kewajibannya terlebih dahulu. Sebenarnya di dalam undang-undang ini sudah banyak sekali ya hak dan kewajibannya. Nanti kalian cari hak dan kewajibannya minimal 5 dan dikumpulkan minggu depan. Ini tugas individu ya. Sekiannya dapat Ibu sampaikan. Kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan sama Ibu. Sebelum Ibu kasih tugas individu lagi sama kan? Kalian buka SKS kalian halaman 64 sampai 65. Halaman 64 sampai 65. Kalian lihat ada pilihan ganda 10 nomor. Terus esainya 5 dikerjakan dan dikumpulkan di depannya sama dengan tugas yang tadi. Baik, sekian pengajaran dari Ibu. Apabila ada kata yang kurang jelas dan bingung tentang kalian, Ibu mohon maaf. Dan untuk metode pengajaran ini tadi, Ibu menggunakan metode cooperative learning, yaitu menggunakan kelompok. Dan kelompok itu minggu depan ya kali maksudnya. Dan untuk kesimpulan pembelajaran kali ini, Ibu hanya mengambil dari warga negara saja atau melihat ya penyebab pilihan saja ya. Penyebab hilangnya kewarganegaraan itu hanya membacakan beberapa saja. Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 tahun. Selama 5 tahun terakhir, dan setiap dalam rangka dinas negara tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 tahun itu berakhir, dan setiap 5 tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi warga negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia. Hal tersebut membuat dia hilang kewarganegaraan. Baik, sekian penyampaian dari Ibu. Selamat pagi dan terima kasih.